Kemudian selanjutnya adalah mengenai controlling speech di dunia maya. Apa itu pidato ofensif? Kemudian apa yang harus dilarang atau dibatasi oleh hukum di sebuah website? Jawabannya adalah tergantung pada sudut pandang masing-masing manusia. Hal ini bisa berupa pidato politik atau agama, pornografi, kritik terhadap agama tertentu, Islam misalnya, kritik terhadap Yudaisme, penghinaan rasis atau seksis, kemudian materi Nazi, pernyataan fitnah, informasi aborsi atau informasi anti-aborsi, kritik tentang iklim, kemudian iklan minuman beralkohol, iklan secara umum, penggambaran kekerasan, diskusi tentang bunuh diri, atau informasi tentang cara membuat bom misalnya. Nah, berikut adalah beberapa tindakan yang diambil atau dicoba atau disarankan untuk melarang ucapan atau speech di beberapa negara. Misalnya adalah di Georgia, dia mencoba melarang gambar ganja dari internet. Kemudian ada seorang dokter yang berargumen untuk mengatur diskusi medis di internet agar orang tidak mendapatkan nasihat yang buruk terhadap kesehatannya. Kemudian di Cina misalnya membatasi pelaporan keadaan darurat, misalnya major accident atau disaster, dan bagaimana pemerintah akan menghandle bencana atau kecelakaan tersebut. Kemudian pemerintah Prancis menyetujui undang-undang untuk melarang siapapun kecuali jurnalis profesional untuk merekam atau mendistribusikan video tentang tindakan kekerasan. Sebagian besar upaya untuk melakukan sensor internet di Amerika Serikat adalah berfokus pada pornografi dan juga materi eksplisit seksual lainnya. Orang-orang mendiskusikan aktivitas seksual dalam detail grafis di dunia maya. Perbedaan antara erotika, seni, dan pornografi juga tidak selalu jelas, dan orang yang berbeda memiliki standar pribadi yang sangat berbeda mengenai hal tersebut. Ada banyak hal di internet yang sangat menyinggung orang dewasa, dan beberapa orang ingin melarangnya, sementara orang lain ingin mencari cara agar hanya menjauhkannya dari anak-anak. Internet dimulai pada awalnya adalah sebagai forum penelitian dan diskusi ilmiah, sehingga adanya konten pornografi yang pesat sangat mengejutkan orang, meskipun materi yang sama sudah tersedia di majalah dewasa, toko buku, ataupun di bioskop. Materi tentang pornografi dengan cepat menyerbu semua teknologi dan bentuk seni yang baru. Pengadilan di Amerika menetapkan pedoman 3 bagian untuk menentukan apakah materi tersebut tidak senonoh menurut hukum. Yang pertama adalah jika menggambarkan tindakan seksual atau ekskritori yang penggambarannya secara khusus dilarang oleh hukum negara. Kemudian jika menggambarkan tindakan dengan cara yang terang-terangan ofensif dengan menggunakan standar komunitas. Kemudian jika tidak memiliki nilai sastra, seni, sosial, politik, atau ilmiah yang serius. Pemerintah menyatakan bahwa adalah kejahatan untuk menyediakan kepada siapapun di bawah umur 18 tahun komunikasi apapun yang bersifat cabul ataupun yang tidak senonoh. Masalah mendasar dengan undang-undang adalah sulitnya menjaga materi yang tidak pantas dari anak-anak
Namun pada sisi lain mereka mengizinkan akses tersebut untuk orang dewasa, sedangkan seorang anak dapat mengakses hampir semua hal di internet. Orang tua sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi anak-anak mereka dan mengajari mereka cara menangani materi-materi atau ancaman yang tidak pantas bagi umur anak-anak mereka. Tetapi teknologi tentu saja mengubah resiko bagi anak-anak dan membuat pekerjaan orang tua menjadi lebih sulit. Jika seorang anak kecil mencoba misalnya membeli tiket film dewasa di bioskop atau membeli majalah dewasa di toko, maka kasir akan melihat anak tersebut dan tentu saja akan menolak pembelian anak tersebut. Nah, sekarang rumah yang dulunya adalah tempat berlindung yang aman dari pornografi dan materi kekerasan atau kebencian lainnya, orang tua bisa bersantai ketika anak sedang bermain di tempat tidurnya. Namun dengan kondisi internet dan smartphone, hal tersebut tidak lagi berlaku. Kemudian ada pengembangan software filter, yaitu contoh respon pasar yang cepat terhadap suatu masalah untuk memfilter beberapa software. Banyak keluarga dengan anak-anak mereka menggunakan perangkat lunak filter ini yang dapat memblokir situs web dengan kata-kata atau frasa atau gambar tertentu, atau juga dapat memblokir situs menurut berbagai sistem peringkat. Filter dapat berisi daftar panjang situs tertentu untuk diblokir, atau orang tua dapat memilih kategori untuk difilter, misalnya kekerasan, bom, atau yang lainnya. Kemudian juga menambahkan daftar situs terlarang dan meninjau log aktivitas dari anak mereka. Namun seperti banyak solusi untuk berbagai masalah yang dihasilkan oleh teknologi, filter tentu saja tidak sempurna. Filter terkadang memblokir situs yang berisi materi pendidikan atau diskusi politik misalnya. Kemudian halaman beranda Departemen Biologi Universitas misalnya yang diblokir, padahal berisikan tentang materi-materi tentang biologi, atau situs web kandidat pemilu yang berisi mungkin pernyataan tentang aborsi atau pengendalian senjata. Bisnis dan komunitas online menyediakan berbagai alternatif lain selain sensor dari pemerintah. Berikut beberapa contohnya. Operator wireless menetapkan standar kesopanan untuk perusahaan yang menyediakan konten untuk jaringan mereka. Aturan ini terperinci dan lebih ketat daripada apa yang ditentukan oleh pemerintahan. Kemudian layanan komersial, komunitas online, dan situs jejaring sosial mengembangkan kebijakan untuk melindungi anggota atau membernya. Mereka menghapus materi yang menyinggung dan mengusir pelanggan yang mendistribusikan materi yang dilarang oleh undang-undang atau kebijakan situs. Kemudian social network, situs jejaring sosial telah mengembangkan teknologi untuk melacak anggota atau membernya yang memposting pornografi anak. Kemudian terdapat juga perusahaan dan organisasi yang menawarkan layanan online, situs web, atau layanan ponsel yang ditargetkan untuk keluarga dan anak-anak. Beberapa mengizinkan pelanggan untuk mengunci anak-anak dari area tertentu. Kemudian banyak situs web memberikan informasi dan tips tentang cara mengontrol apa yang dilihat oleh anak-anak. Kemudian mengenai video games. Video games hadir dengan berbagai kritikan karena beberapa sangat menampilkan hal-hal yang berdarah misalnya, kemudian beberapa menggambarkan pembunuhan dan juga penyiksaan. Kemudian ada juga video game yang fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anggota kelompok etnis atau agama tertentu.
Beberapa berpendapat bahwa interaktivitas video game memiliki dampak yang lebih kuat pada anak-anak daripada menonton televisi secara pasif atau membaca cerita kekerasan. Yang lain juga berpendapat bahwa anak-anak telah bermain untuk saling membunuh, misalnya polisi dan juga perampok, koboi, atau yang lainnya, selama beberapa generasi melalui video games. Kemudian pertanyaannya adalah pada usia berapa seorang anak cukup dewasa untuk memutuskan bisa bermain video game kekerasan, apakah 12 tahun atau mungkin 18 tahun, dan siapa sebenarnya yang harus memutuskan permainan apa yang dimainkan oleh seorang anak, apakah orang tuanya atau si pembuat undang-undang. Orang tua tidak selalu bersama anak-anak mereka dan tentu saja khawatir bahwa tekanan teman sebayanya mengesampingkan aturan dan bimbingan orang tua. Industri games, video games mengembangkan sistem rating yang kemudian memberikan indikasi kepada orang tua tentang jumlah misalnya seksualitas, kata-kata kotor, atau kekerasan dalam video game tersebut. Beberapa situs game online membatasi penawaran mereka pada games tanpa kekerasan dan mengiklankan kebijakan tersebut. Walaupun ada peraturan yang melarang penjualan video games kekerasan pada anak-anak, namun pada saat ini masih tersebar luas dan dapat diakses oleh anak-anak dengan sangat mudah.